Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini kelompok 7 ingin mempresentasikan materi etika bisnis yang berjudul Good Corporate Governance. Di mana kelompok 7 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Adriansyah, yang kedua Taufikur Rahman, dan yang ketiga Aprio Sitanggang. Baik, Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, maupun dewan direksi. Kemudian, adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, di mana ada 5 pedoman yang telah diterbitkan. Di antaranya, 1. Transparansi. Kedua, akuntabilitas. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, independensi. Kelima, kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip Good Corporate Governance, di mana pelaksanaan program Good Corporate Governance pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan, di mana perusahaan melakukan langkah utama yang dimulai dari awareness building, kemudian Good Corporate Governance Assessment, hingga Good Corporate Governance Manual Building. Pada tahap kedua, dalam membangun Good Corporate Governance adalah tahap implementasi, di mana tahap ini berisi dari 3 poin, yaitu sosialisasi, implementasi, hingga internalisasi. Dan tahap ketiga adalah tahap evaluasi, di mana tahap ini harus dilakukan secara teratur untuk mengukur efektivitas penerapan Good Corporate Governance, yang apabila diperlukan melalui tenaga ahli independen di luar perusahaan guna melakukan audit, implementasi, dan scoring. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Taufikur Rahman. Persiapan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perubahan perekonomian dan dunia usaha akibat pengaruh globalisasi. Penyempurnaan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencakup: yang pertama ialah rapat umum pemegang saham atau RUPS, 2. Tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan, 3. Aturan yang memperjelas dan mempertegas tugas serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, yang keempat kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Organ pendukung perseroan terbatas. Menurut Surya dan Yustia Fananda tahun 2006, PT memerlukan 4 organ tambahan agar dapat menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG Good Corporate Governance, yaitu: yang pertama direktur independen, kedua komisaris independen, 3 komite audit, dan yang keempat ialah sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Pelaksanaan GCG di institusi keuangan. Institusi keuangan sangat memerlukan GCG dalam kegiatan operasionalnya, mengingat bahwa bisnis keuangan bergantung kepada aspek kepercayaan dan kualitas layanan antara penyedia jasa keuangan dan nasabah. Karakteristik bank yaitu ada 3. Yang pertama, kepercayaan, keterbukaan, dan keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi. Pada tahun 2004, Bank Indonesia telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia atau API sebagai program nasional pengelolaan perbankan Indonesia di masa mendatang. API memiliki visi menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang dijabarkan menjadi 6 pilar API, yaitu: yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik; yang kedua, menciptakan sistem pengaturan pengawasan bank;
Yang ketiga, menciptakan industri perbankan. Yang keempat, menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan Indonesia. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Jadi, kesimpulan, GCG adalah upaya perbankan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dan pengelolaan suatu organisasi. Perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk perusahaan di Indonesia yang sangat penting dan dominan dalam perekonomian. Diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Sekian hasil dari presentasi kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penyampaian materi. Harapan kami semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oleh karena itu, saya appreciate Tanggang dan teman-teman kelompok 7 mengakhiri presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.